Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, sebab Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Di tengah situasi yang sulit ini, di tengah situasi yang berat ini, biarlah kita mau tetap percaya kepada Yesus yang adalah jawaban dari segala-galanya. Amin, puji Tuhan. Sebab Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Amin, puji Tuhan. Dalam segala perkara Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya bahwa apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, semua itu ada dalam rancangan Tuhan. Semua itu atas seizin Tuhan. Itu sebabnya tetaplah percaya bahwa di balik semuanya itu, di balik apa yang kita hadapi hari-hari ini, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Dia. Amin, amin. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalah. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku
besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segalanya. Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Luar biasa, sebab Yesusku luar biasa. Haleluya, 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 amin. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita hari-hari ini sering memperkatakan Yesus kita luar biasa, Yesus kita ajaib, Yesus kita dahsyat. Mari selalu kita memperkatakan Yesus kita luar biasa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Apalagi hari-hari ini, di mana-mana kita mendengar orang membicarakan tentang virus corona. Hari-hari ini kita dengar baik di media online, media sosial, media komunikasi, banyak membicarakan tentang virus corona, COVID-19. Apa itu COVID-19? Bagaimana itu COVID-19? Di mana-mana orang membicarakan, di pasar orang membicarakan, bahkan sampai di rumah pun membicarakan tentang virus corona. Karena saking sering membicarakan, saudara, akhirnya sadar atau tidak disadari, manusia kita dihinggapi dengan ketakutan, dihinggapi dengan kepanikan, dihinggapi dengan kecemasan, dan masih banyak hal lain lagi. Bahkan tidak terkecuali di tengah-tengah kita anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, kita sibuk membicarakan tentang virus corona. Kita lebih banyak fokus tentang hal ini. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu ketika seorang hamba Tuhan, kepala sidang, dia menelpon jemaat. Halo, apa kabar? Puji Tuhan, baik Pak Gembala. Gimana kabar? Kata Pak Gembala. Ada di mana sekarang? Ya, kami di rumah aja Pak. Kami tidak kemana-mana. Kan ada anjuran untuk hari-hari ini supaya kita standing ovation aja. Ada anjuran kan dari pemerintah hari-hari ini Pak Gembala, supaya kita ini social standing ovation. Gembalanya tanya, apa Pak? Iya kan dianjurkan supaya kita social standing ovation. Bukan Pak, maksudnya social distancing. Iya Pak. Nah ini gara-gara sering membicarakan ini, dengar-dengar istilah tentang COVID-19 ini, seorang jemaat telepon lagi kepada gembalanya. Pak Gembala, apa kabar Pak? Bapak di rumah aja ya? Bapak di pastori aja? Iya. Pak Gembalanya pun tidak kalah. Iya, soalnya kan sekarang pemerintah menganjurkan supaya apa? Ya, kita social stand up aja. Nah ini, gembalanya pun pakai istilah kita social stand up aja. Lucu rasanya saudara ya. Tapi itulah akibat karena apa? Sering dengar istilah-istilah COVID-19, virus corona. Untung tidak disuruh apa? Social stand up. Tidak disuruh apa? Social push up. Bahaya kalau kita ini social push up, saudara ya. Ini semua dampak dari apa? Dari keadaan ini. Itu ketika suami penasaran. Sudah hampir
hampir 2 minggu ini dia melihat ada sesuatu yang janggal biasanya yang dilakukan istrinya dalam tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Akhirnya satu ketika istrinya datang, dia tanya, "Ma, Papa perhatikan beberapa hari ini kok Mama sering masak masakan yang dari daun-daunan, sayur-sayur. Ini udah hampir 2 minggu ini. Papa ingat minggu lalu Mama itu masak daun singkong. 4 hari yang lalu Papa ingat Mama masak daun genjer. Kemarin Mama masak daun kangkung. Hari ini Papa lihat nih, Mama masak daun pepaya lagi. Kok hampir tiap hari daun, sayur. Loh, Papa ini gimana sih? Kata istrinya, emang kenapa, Ma? Loh, sekarang kan di mana-mana orang bicara tentang lauk daun. Lihat, di Cina lauk daun, di Hong Kong lauk daun, di Eropa, Italia, Spanyol juga lauk daun. Apalagi kita di Indonesia, kita juga lauk daun. Apa, Mah? Tanya suaminya. Iya, kita dianjurkan untuk lauk daun. Bukan lauk daun, Mah. Lockdown, Mah. Bukan lauk daun. Waduh, pantasan selama ini masak terus lauknya dari daun-daunan semuanya. Nah ini saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini dampak dari terlalu sering kita membicarakan tentang virus corona ini. Ini sebabnya saudara, itu sebabnya saat ini saya ingin mengajak semua jemaat, setiap yang mendengar firman Allah ini, mari kita berhenti untuk fokus tentang virus corona. Apa itu virus corona? Bagaimana itu virus corona? Justru hari-hari ini mari saya mengajak kita semua untuk kita fokus bertanya, apa maksud Tuhan? Apa maksud Tuhan dengan diizinkannya Tuhan datangnya virus corona hari-hari ini? Ada apa di balik virus corona hari-hari ini? Mengapa Tuhan izinkan virus corona terjadi dan dialami oleh banyak manusia, bahkan hampir seluruh dunia? Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau berfokus kepada Tuhan yang mampu dan sanggup melakukan segalanya. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema firman Allah pada saat ini saya beri judul Virus Corona. Apa maksud Tuhan? Apa maksud Tuhan? Mari sama-sama katakan, apa maksud Tuhan di balik virus corona yang terjadi hari-hari ini? Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk dalam poin-poin apa maksud Tuhan dengan adanya virus corona ini, mari kita mau sepakat dulu ya. Mari kita mau sepakat dulu. Sepakat dengan firman Tuhan. Kita pertama membaca di dalam Amos pasal 3 ayat 6. Mari kita membuka Alkitab kita, Amos pasal 3 ayat 6. Tetapi mari sebelum kita membaca firman Tuhan ini, Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Sekina Glory Singkawang, mari pegang Alkitab kita atau fasilitas apapun yang ada di tangan saudara, di mana di situ ada firman Tuhan. Kemudian pegang dan angkat. Kita sama-sama katakan 2, 3. Aku percaya firman-Mu hidup dan berkuasa. Ya Allahku, Engkaulah Allahku. Tubuhku rindu, jiwaku haus, dan hatiku terbuka untuk menerima firman. Dalam nama Tuhan
Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca dulu. Kita sudah sepakat tadi. Sebelum kita masuk kepada poin-poin apa maksud Tuhan di balik virus corona ini, kita sepakat dulu dalam kebenaran firman Tuhan. Amos pasal 3 ayat 6. Sama-sama kita baca ayat firman Tuhan ini. 2, 3. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Perhatikan kalimat selanjutnya. Adakah terjadi malapetaka di satu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Sekali lagi demikian firman Tuhan. Kalimat yang terakhir dikatakan, adakah terjadi malapetaka? Dalam satu terjemahan yang lain, di situ dikatakan, adakah terjadi bencana? Dalam satu terjemahan lain dia menggunakan kata, adakah terjadi celaka? Nah ini, malapetaka, bencana, celaka di satu kota, di satu daerah, di satu tempat, dan Tuhan tidak melakukannya. Terjemahan lain lagi dia menggunakan kata, dan Tuhan tidak menghendakinya, dan Tuhan tidak mengizinkannya. Artinya apa saudara yang kasih dalam Tuhan? Secara umum kita melihat, dan ini kita percayai saudara, kata firman Tuhan, bahwa apapun yang terjadi itu atas seizin Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apapun yang terjadi, termasuk virus corona yang terjadi hari-hari ini, yang merupakan bencana bagi manusia hari-hari ini, yang merupakan malapetaka bagi manusia hari-hari ini, yang merupakan celaka kata firman Tuhan, terjadi dan dialami, dihadapi manusia hari-hari ini. Dengar firman Allah, kita sepakat dulu bahwa itu terjadi atas seizin Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, satu ayat kita baca saudara di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat yang ke-28. Haleluya, puji Tuhan ya. Mari buka Alkitab kita. Roma 8 ayat 28. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Saya selalu membandingkan, mengambil referensi dalam terjemahan yang lain. Di sana dikatakan saudara, bahwa Allah mengatur segala hal. Jadi tidak ada yang tidak diatur oleh Tuhan, tidak ada yang tidak diatur oleh Allah. Segala hal Tuhan turut bekerja, Tuhan mengatur semuanya. Untuk apa saudara? Untuk mendatangkan kebaikan. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebajikan kepada siapa? Jelas firman Allah berkata, yaitu kepada mereka yang mengasihi Dia. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Secara umum apa yang terjadi hari-hari ini itu atas kehendak dan seizin Tuhan. Nah, secara khusus, secara spesifik kepada kita,
kepada jemaat Tuhan, kepada saudara sekalian anak-anak Tuhan. Tetapi dengan tanda catatan, kepada kita yang mengasihi Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, siapa yang disebut orang-orang yang mengasihi Tuhan? Mungkin ada yang bertanya, siapa yang dimaksud orang-orang yang mengasihi Tuhan di sini? Saudara, ayat firman Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang mengasihi Tuhan ini adalah orang yang segenap hidupnya, seluruh hidupnya, hatinya, pikirannya, perbuatannya, perkataannya, tindakannya semata-mata tertuju kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan yang dimaksud di sini adalah orang di mana saudara hatinya, pikirannya, hidupnya dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan. Yesus menjadi penguasa tunggal dalam hidupnya. Orang yang mengasihi Tuhan yang dimaksud di sini yaitu hatinya diperintah oleh Jesus. Jesus reigns over my heart. Jesus reigns over my mind. Jesus reigns over my life. Yesus Kristus memerintah, Yesus memerintah atas seluruh hidup kita. Nah, mereka inilah orang-orang yang disebut mengasihi Tuhan. Orang yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Mereka adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang benar-benar berfokus kepada Tuhan, menjadikan Tuhan segalanya dalam hidupnya. Nah, firman Allah berkata di sini, saudara, kepada orang-orang yang mengasihi Dia, kepada mereka Allah turut bekerja. Allah mengatur segala hal. Untuk apa, saudara? Untuk mendatangkan kebaikan buat kita, untuk mendatangkan kebajikan bagi kita. Saudara setuju, katakan amin, puji Tuhan. Jadi saudara, tidak ada sesuatu dalam hidup kita sebagai orang yang percaya mengasihi Tuhan yang tidak atas seizin Tuhan. Firman Allah berkata apa? Bahkan sehelai rambut pun saudara jatuh dari kepala kita, kalau itu tidak atas seizin Tuhan, itu tidak akan terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita sepakat, amin saudara, kita sepakat. Kalau Tuhan izinkan virus corona terjadi hari-hari ini, pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya. Secara umum ada maksud Tuhan untuk semua bangsa-bangsa, semua negara, semua pemimpin-pemimpin, semua masyarakat dunia. Ada maksud Tuhan di balik semua itu. Dan secara khusus pasti ada maksud Tuhan dalam pribadi kita, dalam hidup kita. Amin saudara. Saudara, dalam terjemahan yang lain juga dikatakan, saudara, Roma 8 ayat 28 ini, di sana dikatakan kita tahu sekarang, ya, kita yakini, ya, kita percayai. Jadi tidak ada keraguan, ya, tidak ada kebimbangan di dalam hal ini. Apa itu? Di mana Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi mereka katakan kepada diri kita sendiri, Tuhan, aku percaya, aku tidak ragu, aku percaya, aku tidak bimbang, aku yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupku, di situ ada Allah yang turut bekerja, di situ ada Allah yang mengatur, dan saya percaya Allah mengatur untuk kebaikan saya.
Allah mengatur untuk kebajikan saya. Allah mengatur untuk kebaikan keluarga saya. Allah mengatur untuk kebajikan keluarga saya. Allah mengatur untuk kebaikan dan kebajikan jemaat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau kita percaya, kalau kita yakini, kita imani bahwa Tuhan mengatur dan merancangkan untuk kebaikan kita, tidak ada alasan untuk kita berkata takut. Amin saudara. Tidak ada alasan untuk kita merasa cemas, tidak ada alasan untuk kita merasa panik, tidak ada alasan untuk kita merasa bimbang dan takut dan lain sebagainya. Karena kita percaya Yesus yang kita sembah, Yesus yang kita kasihi, Dia sanggup memberi jalan keluar, Dia sanggup memberi kemenangan buat kita yang sungguh-sungguh mengasihi. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, mari hal yang pertama yang kita melihat saat ini, apa maksud Tuhan di balik semua yang sedang dihadapi oleh manusia hari-hari ini? Apa maksud Tuhan di balik dari apa yang sedang kita hadapi, dari apa yang sedang kita alami hari-hari ini? Nah, baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan kita lihat saudara. Tetapi saat ini kita hanya akan melihat hal yang pertama. Nanti pada Rabu depan, hari Rabu ke depan ini, kita akan melihat 2 hal lainnya. Tetapi malam saat ini saudara, kita akan melihat hal yang pertama dari apa maksud Tuhan sehingga Tuhan mengizinkan virus corona terjadi, dialami dan dihadapi oleh manusia, termasuk kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan hari-hari ini. Nah, puji Tuhan, yang pertama saudara, apa maksud Tuhan di sini? Itu adalah penggenapan firman Allah. Mari sama-sama katakan, penggenapan firman Allah. Jadi terjadinya virus corona ini itu adalah penggenapan firman Allah. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita buka ayat firman Tuhan pertama di dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 11. Injil Lukas pasal 21 ya. Injil Lukas pasal 21. Injil Lukas pasal 21. Tidak mengapa, saya ingin kita baca dari ayat yang ke-7. Dalam judul perikop di sana, permulaan penderitaan. Haleluya. Saya menunggu jemaat Tuhan saudara semua untuk membuka di dalam Injil Lukas pasal 21 ayat yang ke-7. Oke, sudah dapat? Mari kita akan baca. Saudara yang di rumah, saudara yang mendengar, mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan, permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? Ayat 8 jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab akulah dia, dan saatnya sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi, perhatikan ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat, perhatikan, dan di berbagai tempat, dan di banyak tempat akan ada penyakit sampar. Terjemahan lain juga dia menggunakan kata akan ada wabah penyakit dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat yang dikasihi Tuhan, perikop ini berbicara tentang tanda-tanda kedatangan Yesus kedua kali.
Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa sebelum kedatangannya kedua kali akan terlebih dahulu diawali dengan tanda-tanda, dan itu disebut tanda-tanda sama. Kita sudah membaca tadi, saudara, ada banyak tanda yang terjadi mengawali, menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Dan satu di antaranya kata firman Tuhan di sini ayat 11. Di berbagai tempat, di banyak tempat akan ada penyakit sampar. Nah ini, akan ada wabah penyakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua sepakat bahwa hari-hari ini adalah hari-hari di mana sedikit waktu lagi Yesus akan datang kali yang kedua. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya saudara, ya, dengan adanya tanda-tanda yang terjadi hari-hari ini, dan satu di antaranya itu adalah wabah penyakit. Lebih spesifik dikatakan apa? Penyakit sampar, ya. Penyakit sampar kata firman Tuhan. Akan terjadi di banyak tempat. Berarti saudara, kalau itu sedang terjadi hari-hari ini, mari mengertilah, mari pahamlah bahwa itu adalah tanda Yesus sebentar lagi akan datang kedua kali. Tidak lama lagi Yesus akan datang kedua kali. Dan berikut saudara pahami di sini bahwa dari pembacaan firman Allah ini kita mengerti bahwa apa yang sedang terjadi ini itu adalah penggenapan dari apa yang sudah ditulis oleh firman Tuhan, apa yang sudah dinubuatkan para nabi, apa yang sudah dikatakan oleh Yesus sendiri, bahwa sebelum dia datang kedua kali akan terjadi dan akan dialami, dihadapi oleh manusia, oleh banyak manusia, wabah penyakit sampar. Jadi apa maksud Tuhan dengan adanya peristiwa ini? Sekali lagi saya ingin tekankan, Tuhan ingin menggenapi firman-Nya. Haleluya. Tuhan ingin menyatakan kepada dunia bahwa firman-Nya itu ya dan amin. Apa yang sudah dikatakan, apa yang sudah dinubuatkan, itu pasti terjadi. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua yang dikasihi Tuhan, bagaimana respon kita? Bagaimana sikap kita menyikapi apa yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini? Menyikapi apa yang terjadi, yang sudah dinubuatkan, yang sudah dikatakan, yang sudah tertulis dalam firman Tuhan? Bagaimana sikap kita ketika virus corona itu terjadi, dihadapi, dialami? Ayat 8 di sana dikatakan, pertama, waspadalah. Waspadalah. Jadi kita mesti berjaga-jaga, sudah. Kita mesti waspada dengan apa yang terjadi hari-hari. Yang kedua, ayat 9. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Terjemahan lain dia menggunakan, janganlah kamu takut. Janganlah kamu dikhawatirkan. Jangan kamu cemas. Jangan kamu panik. Pertama tadi dikatakan waspada, berjaga. Yang kedua, jangan kamu takut. Jangan boleh takut hari-hari ini. Nggak boleh panik kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari katakan kepada keluargamu, suamimu, ya, anak-anakmu di sebelah kiri atau sebelah kananmu, katakan, jangan takut, jangan panik, jangan cemas.
Ini perkataan Yesus sendiri. Ketika tanda-tanda zaman itu terjadi, ketika tanda-tanda zaman itu digenapi, firman Allah berkata, waspada. Firman Allah berkata, jangan kamu terkejut, jangan kamu panik, jangan kamu takut. Haleluya, puji Tuhan. Dan yang ketiga dikatakan, ayat 14, respon kita, sikap kita dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Ayat 14, sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu. Nih, tetapkanlah di dalam hatimu, di dalam hati kita. Maksudnya apa, saudara? Jangan ada keraguan. Jangan berubah pendirian. Tetapkan apa yang sudah ada di hati kita. Yang kedua, firman Allah katakan, jangan kamu takut, jangan kamu cemas. Yang ketiga dikatakan, tetapkan hati. Maksudnya apa, saudara? Sekali kita berkata tidak takut, maka teruslah berkata, saya tidak akan takut, dan saya akan tetap tidak takut. Sekali kita sudah berkata tidak cemas, terus katakan, tetapkan hati, saya tidak akan cemas. Mengapa firman Allah katakan begini? Mengapa Yesus ingatkan seperti ini? Karena bisa saja loh terjadi. Hari ini kita tidak takut, hari ini kita berani. Tetapi apakah bisa dijamin besok masih saudara berani? Hari ini saudara mungkin bisa berkata, saya kuat. Tapi bisakah saudara besok masih kuat? Saya tidak cemas hari ini, tapi masihkah besok saudara tidak cemas? Itu sebabnya ketika kita menghadapi tanda-tanda akhir zaman, termasuk penyakit sampar yang menular ini, wabah penyakit yang menular ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari katakan, tetapkan hatimu. Sekali saya tidak takut, maka saya akan terus tidak takut. Sekali saya tidak cemas, saya akan terus tidak cemas. Hari ini tidak cemas, besok juga tidak cemas. Hari ini tidak takut, besok juga tidak takut. Hari ini tidak takut, minggu depan tidak takut. Hari ini tidak takut, bulan depan, tahun depan kita tidak takut. Haleluya, puji Tuhan. Itu artinya tetapkan hati kita. Kenapa, saudara? Karena pertolongan Tuhan itu selalu tersedia setiap saat dan setiap waktu. Firman Allah berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Berarti kalau Tuhan tolong kita hari ini, percaya besok, minggu depan, bulan depan, pertolongan Tuhan selalu tersedia buat kita. Kalau Yesus menolong kita hari ini, kalau Yesus menopang tangan kita hari ini, kalau Yesus memberi kekuatan kita kepada hari ini, kalau Yesus menolong kita hari ini, percayalah besok, minggu depan, bulan depan, dan seterusnya, pertolongan Tuhan selalu tersedia untuk kita. Pertolongan Tuhan tersedia untuk kita. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6. Hal yang pertama tadi, apa maksud Tuhan dengan diizinkannya Tuhan? Apa maksud Tuhan dengan diizinkannya Tuhan ada virus corona ini? Yaitu pertama, itu adalah penggenapan firman Allah. Mari kita lihat lagi tentang penggenapan firman Allah ini di dalam kitab Wahyu pasal 6. Wahyu pasal 6. Jika saudara memperhatikan judul perikop dari ayat 1, Wahyu 6 ini berbicara tentang
ya, Wahyu pasal 6 ini menuliskan tentang pembukaan 7 meterai. Sekali lagi, pembukaan 7 meterai. Dari ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4. Nanti dalam kesempatan lain kita akan melihat tentang pembukaan 7 meterai ini. Tetapi saat ini kita melihat di ayat yang keempat, ada satu meterai yang dibuka, yaitu meterai keempat. Ya, mari kita lihat kitab Wahyu pasal 6 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Jemaat juga boleh membacanya. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padang, dan orang yang mendungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya kita baca di dalam ayat yang bukan ayat yang keempat, ayat 8. Ayat yang ke-8, mulai ayat yang ke-7, demikian. Dan ketika anak domba itu, maksud firman Allah ini adalah meterai keempat, bukan ayat keempat. Meterai keempat, ayat yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Terjemahan lain yang menggunakan kata kuda berwarna pucat, hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampai, ya, dan wabah penyakit, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama, apa maksud Tuhan, saudara, diizinkan Tuhan COVID-19 ini, virus corona ini, yaitu penggenapan firman Allah, yaitu penggenapan firman Allah. Di sana dikatakan tentang pembukaan meterai. Meterai yang keempat kita melihat, saudara. Di sana dikatakan, saudara, ya, dilepaskannya kuda hijau kuning, kuda berwarna pucat. Nah, saudara, kuda berwarna hijau kuning ini dia ditunggangi oleh Maut, dan kerajaan maut mengikuti. Dan kepadanya diberi kuasa, ya, diberi kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, pembukaan meterai keempat ini berbicara tentang kematian yang akan terjadi, kematian yang akan dialami disebabkan adanya, termasuk apa? Penyakit sampar, termasuk apa? Wabah penyakit sampar yang menular. Nah, saudara, meterai keempat ini itu sudah dibuka, ya. Meterai keempat ini sudah dibuka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan itu sudah dibuka, dan itu akan terus berjalan. Kematian yang akan dialami oleh karena penyakit sampar. Nah, saudara, ada catatan yang saya lihat di sini dan saya temukan di sini, saudara, tentang wabah-wabah penyakit yang terjadi dan menyebabkan kematian yang sangat besar. Tahun 1720, ya, 1720 ada terjadi wabah pes di Eropa, ya, yang kemudian disebut wabah hitam, ya. Dan itu berlangsung 2 tahun. Catatan di sini, wabah pes ini menewaskan kira-kira 100.000 jiwa di Eropa. Nah, kelipatan 100 tahun kemudian, tahun 1820, terjadi lagi wabah kolera. Nah, wabah kolera ini, saudara, dia menyebar dari Thailand ke Filipina
bahkan sampai ke Indonesia. Catatan pada waktu itu saudara, di Pulau Jawa saja ada kira-kira 100.000 orang meninggal korban gara-gara wabah kolera ini. Nah, ini adalah rentetan dan bagian dari pembukaan meterai keempat ini. Tahun 100 tahun kemudian 1920 terjadi satu wabah flu, ya. Yang kemudian di wabah ini saudara diistilahkan flu pandemi. Kenapa saudara? Karena ini sudah menjangkau seluruh dunia. Ya, ini virus ini saudara virus influenza. Ya, virus influenza. Dan virus influenza ini saudara, ya, dia mampu menginfeksi ya sekitar 500 juta orang pada waktu itu. 1920. Dan menurut catatan memakan korban sampai 100-an juta orang. Nah ini 100 tahun kemudian, berarti kelipatan 100, 17, 20, 18, 20, 19, 20. Nah saudara, sekarang 2020 muncul ini virus corona, ya, virus corona, dan ini sudah menjadi wabah pandemi, sudah menyebar ke seluruh dunia. Ratusan negara sudah terkena ini semua, ya, dampak wabah ini, saudara. Ya. Korban sudah berjatuhan di mana-mana. Tetapi yang mari kita lihat, saudara, ya, ini adalah rentetan pembukaan meterai keempat. Kematian yang akan dialami manusia disebabkan oleh penyakit sampar yang menular ini. Belum lagi ada wabah MERS, SARS, dan lain-lain lagi, saudara. Ini adalah rentetan penggenapan firman Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apa yang sudah dikatakan firman Allah itu sudah ada di depan mata kita, saudara. Kematian ada di depan kita. Tapi puji Tuhan, apapun yang terjadi, apapun hal-hal yang terjadi, yang kita alami, kita hadapi hari-hari ini, kita sudah sepakat dan kita yakin itu atas seizin Tuhan, itu atas kehendak Tuhan. Dan firman Allah berkata kepada kita yang mengasihi Dia, kepada kita yang bersungguh-sungguh kepada Dia, Allah izinkan semua itu untuk mendatangkan kebaikan buat kita semua, untuk mendatangkan kebaikan buat keluarga kita, mendatangkan kebaikan buat jemaat, mendatangkan kebaikan buat orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sebabnya sekali lagi saudara, firman Allah berkata, waspadalah, jangan takut, jangan panik, jangan cemas, dan tetapkan hati kita untuk percaya kepada Tuhan yang kita sembah, yang sanggup memberi pertolongan kepada kita hari-hari ini. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, bangkitkan iman percaya kita hari-hari ini. Waspada, berjaga-jaga, tetapi jangan panik, jangan takut, dan tetap teruslah jangan takut dan jangan panik. Haleluya. Bapak Ibu, puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oh, luar biasa, Tuhan ada bersama dengan kita. Sekali lagi itu sebabnya saya mengajak kita hari-hari ini, mari kita fokus kepada Tuhan kita yang kita sembah. Mari kita fokus kepada Allah yang merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Udah tinggalkan saja saudara ya, biar saja itu virus corona dengan segala keadaannya itu. Kita berfokus kepada Tuhan hari-hari ini. Kita arahkan pandangan mata kita, hati kita kepada Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pendengar yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita tutup mata jasmani kita. Saya ingin mau berdoa buat kita. Saya rindu mau berdoa buat kita semua yang mendengar firman Allah saat hari ini, yang mendengar kebenaran firman Allah hari-hari, hari saat ini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah sudah disampaikan, firman Allah sudah diperdengarkan.
Hamba berdoa biar kuasa firman Allah ini boleh termeterai dan tertanam di dalam setiap pribadi umat-umat-Mu, di dalam setiap pribadi hati jemaat-Mu, di dalam setiap pribadi hati pendengar yang sudah mendengar dan menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus yang memeteraikan firman-Mu ini, sehingga firman Allah ini hidup dan berkuasa atas hidup kami. Bapa di surga, hamba mau berdoa buat setiap kami, keluarga jemaat Gereja Pantekosta Indonesia Shekinah Glory, dimanapun berada. Kalau ada di antara kami yang takut, Tuhan jamah. Kalau ada yang cemas, ada yang panik, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ganti dengan roh yang penuh kasih dan keberanian buat kami di dalam nama Yesus Kristus. Taruh di hati kami Tuhan satu keyakinan untuk kami percaya kepada Engkau. Engkau Yesus yang berkuasa atas segala-galanya. Engkau Yesus yang sudah berjanji mengatur segala hal dalam hidup kami untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Kami menerima itu dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah akan nama. Terima kasih Tuhan. Ada kekuatan, ada penghiburan, ada semangat baru, ada keberanian dalam hidup kami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara diberkati Tuhan, mari katakan amin. Saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi mari katakan amin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya akhiri ya, saya ingin jemaat Tuhan ini untuk kita hari-hari ini belajar memperkatakan firman Tuhan. Ya, belajar memperkatakan firman Tuhan. Ya, mari siapkan dulu Alkitab kita. Siapkan sekali lagi Alkitab kita ya. Saudara perkatakan firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 28. Sekali lagi Roma 8 ayat yang ke-28. Mana Alkitab saudara sudah siap semua? Roma 8 ayat 28. Mari sama-sama kita baca 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Mari selanjutnya kita buka di dalam Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Mari kita buka Alkitab kita. Roma 8 ayat yang ke-31. Sudah? Baik. 2, 3. Sebab itu, apakah yang dapat kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Satu ayat lagi saudara ya, ada 3 ayat. Nah sekarang ayat yang terakhir di dalam Yesaya 41 ayat 10. Haleluya. Yesaya 41 ayat 10. Mari buka bersama-sama firman Tuhan ini. Yesaya 41 ayat 10. Ya, sepanjang hari-hari ke depan ini, mari kita perkatakan firman Tuhan ini. Ganti mulut kita, ya, perkataan kita yang selama ini banyak membicarakan tentang virus corona, ganti dengan perkataan firman Tuhan. Haleluya. Yesaya 41 ayat 10. Sudah? Mari 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari, pada seluruh jemaat Tuhan, saya mengajak saudara untuk menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia Shekinah Glory Singkawang, mari angkat tangan kita, dua tangan kita tadahkan untuk menerima berkat Tuhan.
Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan dan pertolongan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama serukan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara diberkati Tuhan, mari katakan amin. Saudara yang diberkati Tuhan, sekali lagi mari katakan amin. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya akhiri ya, saya ingin saya ingin jemaat Tuhan ini untuk kita hari-hari ini belajar memperkatakan firman Tuhan. Ya, belajar memperkatakan firman Tuhan. Ya, mari siapkan dua Alkitab kita. Siapkan sekali lagi Alkitab kita ya. Saudara perkatakan firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 28. Sekali lagi Roma 8 ayat yang ke-28. Mana Alkitab saudara sudah siap semua? Roma 8 ayat 28. Mari sama-sama kita baca 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Mari selanjutnya kita buka di dalam Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31. Mari kita buka Alkitab kita. Roma 8 ayat yang ke-31. Sudah? Baik. 2, 3. Sebab itu, apakah yang dapat kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Satu ayat lagi saudara ya, ada 3 ayat. Nah sekarang ayat yang terakhir di dalam Yesaya 41 ayat 10. Haleluya. Yesaya 41 ayat 10. Mari buka bersama-sama firman Tuhan ini. Yesaya 41 ayat 10. Ya, sepanjang hari-hari ke depan ini, mari kita perkatakan firman Tuhan ini. Ganti mulut kita, ya, perkataan kita yang selama ini banyak membicarakan tentang virus corona, ganti dengan perkataan firman Tuhan. Haleluya. Yesaya 41 ayat 10. Sudah? Mari 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Mari pada seluruh jemaat Tuhan, saya mengajak saudara untuk menadahkan kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Sekina Glory Singkawang, mari angkat tangan kita, kedua tangan kita tadahkan untuk menerima berkat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan, penghiburan dan pertolongan Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama serukan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.